Dan setelah sekian lama akhirnya terungkap juga siapa dalang dari kehilangannya uang para warga desa. Yang ternyata adalah Pak Casdi dan Bu Ati, pasangan suami istri yang memelihara tuyul, yang menyebabkan uang para warga itu hilang setiap hari. Dan di akhir perjalanannya Pak Casdi dan Bu Ati, istrinya, mereka berakhir tragis meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bu Ati gantung diri dan Pak Casdi meninggal karena sakit tapi tidak diketahui oleh siapapun sehingga ditemukan jasadnya dalam keadaan yang sudah membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman, saudaraku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin. Nah, seperti biasa nih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita misteri. Dan cerita kali ini kita kembali ke cerita pesugihan. Nah, kali ini ada sebuah kisah tentang pesugihan yang datang dari seorang narasumber yang bernama Ibu Nisa. Nah, jadi Bu Nisa dan Pak Doni ini menjadi saksi tentang tetangganya yang meninggal secara tragis karena melakukan pesugihan. Nah, seperti apa ceritanya? Daripada bikin penasaran, gak usah lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Diceritakan oleh Ibu Nisa. Si pelaku pesugihan ini sebut saja namanya Ibu Ati dan suaminya itu Pak Casdi. Nah, Bu Ati dan Pak Casdi ini adalah bisa dibilang orang yang biasa-biasa saja. Nah, tapi tiba-tiba perekonomiannya itu berkembang secara pesat. Nah, otomatis itu kan menjadi sebuah kecurigaan. Ditambah lagi nih, Ibu Nisa itu sering banget. Bahkan nggak cuma Ibu Nisa, suaminya Bu Nisa yaitu Pak Doni dan juga tetangga-tetangga yang lain itu sering setiap hari menyaksikan bahwa Pak Casdi ketika sedang berjalan itu selalu tangannya dikebelakangin seperti seolah-olah sedang menggendong sesuatu. Dan itu membuat orang-orang terutama Bu Nisa nih sama Pak Doni itu menjadi sangat curiga terhadap tingkahnya dari Pak Casdi, suaminya Bu Ati. Ditambah lagi karena banyaknya warga yang sering kehilangan uang. Nah, kehilangan uang tersebut yang dialami oleh para warga, orang-orang di kampung mereka, itu nggak cuma terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan beraneka ragam, ada yang 1 bulan sekali dengan jumlah yang lumayan besar, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali, dan bahkan ada yang setiap hari berturut-turut, yang jumlahnya lebih kecil. Dan hal tersebut itu belum jelas diketahui siapa pelakunya dan apa yang menyebabkan uang orang-orang tersebut itu sering hilang. Nah, di situ Bu Nisa dan Pak Doni itu mempunyai kecurigaan sebenarnya dengan Pak Casdi dan juga Ibu Ati. Karena apa? Karena mereka tahu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memelihara tuyul itu biasanya tangannya dikebelakangin seperti seolah-olah sedang menggendong sesuatu. Nah, makanya mereka punya kecurigaan nih, terutama Bu Nisa sama Pak Doni kepada Pak Casdi. Nah, tapi mereka juga bingung mau menuduh Pak Casdi, tapi belum ada bukti yang akurat. Peristiwa ini mungkin terjadi itu kurang lebih selama sekitar setengah tahun atau 6 bulan. Nah, para warga sekitar itu sering terjadi kehilangan uang. Nominalnya itu ya bisa 100.000, bisa 50.000. Pecahan uangnya itu. Nah, karena kehilangannya tersebut itu banyak yang mengalami setiap hari, sehingga para warga setempat pun akhirnya gencar untuk mencari tahu siapa pelakunya dan apa penyebabnya, apa motifnya. Dan warga ini juga punya kecurigaan sendiri sebenarnya. Siapakah sosok makhluk yang suka mencuri uang warga, mencuri uang orang? Ya siapa lagi kalau bukan sosok tuyul atau babi ngepet? Karena dua itulah yang terkenal suka mencuri uang. Nah, tapi kecurigaan tersebut itu lebih mengarah ke tuyul. Karena kalau misalkan curiga dengan babi ngepet, memang belum pernah para warga ini menyaksikan ada babi yang lewat di malam hari atau ya mungkin itu babi liar atau apa. Itu memang belum ada tanda-tanda. Jadi ya warga itu lebih cenderung curiga bahwa itu adalah perbuatan tuyul. Dan tuyul tersebut ada yang memelihara. Nah, jadi hingga ada suatu kejadian di mana salah seorang warga setempat itu sedang melakukan hajatan, yaitu menikahkan anaknya.
Nah, yang namanya orang hajatan umumnya di kampung, nggak di kota, itu kan pasti banyak orang yang datang buat kondangan. Nah, tapi kalau umumnya orang kampung, mereka semua ini yang kondangan, mereka itu pasti membawa amplop, membawa beras, dan lain sebagainya, jajanan. Nah, di sini warga yang kondangan itu mereka semua ya ada kondangan uang itu yang dimasukkan ke amplop, nanti kemudian bersalaman dengan yang punya hajat. Nah, di dalam amplop itu berisikan uang. Nah, misalkan yang tua-tua nih, orang-orang tua ya kondangan ke orang tuanya. Nah, yang muda-muda ya kondangan ke si calon pengantinnya. Yang pada intinya mereka kondangan itu menyumbang. Nah, sumbangannya itu salah satunya berupa uang. Nah, kemudian setelah hajatan ini selesai, otomatis dong yang punya hajat dan juga si calon pengantin, mereka menghitung hasilnya kan jumlahnya dari orang-orang yang menyumbang. Nah, ketika dihitung, nah di sini ada sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali mereka itu menghitung, baik si calon pengantin, anaknya yang punya hajat, maupun si orang tuanya itu, ketika menghitung uangnya, itu selalu berkurang. Dan berkurangnya itu di pecahan angka 50.000. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Misalkan nih, dari uang hasil hajatan orang nyumbang tuh ada 1 juta kan. Dihitung awal nih 1 juta. Nah, jadi yang namanya orang, apalagi orang kampung kan, misalkan duit banyak kan, ya sebenarnya bukan 1 juta, itu biar gampang aja. Yaitu bisa mungkin 10 juta pendapatan ketika orang tersebut ini hajatan. Nah, ketika dihitung misal 1 juta, udah pas nih genap 1 juta. Nah, itu disimpan di lemari kayak atau di mana kayak di tempat yang aman. Nah, karena was-was takut uangnya hilang kan pasti dicek lagi tuh. Nah, kemudian dicek dihitung berkurang, yang tadinya 1 juta jadi 950.000. Awalnya ya, loh ini yang 50.000 kemana? Walaupun memang udah gencar dengan uang hilang, atau jangan-jangan ini hilangnya diambil tuyul. Nah, kemudian ditaruh lagi tuh disimpan. Nah, kemudian setelah disimpan besoknya dihitung lagi, itu udah berkurang lagi jadi 900.000 dan begitu seterusnya. Termasuk si calon pengantinnya juga. Sama kehilangan ketika dihitung berkurang terus berkurang. Nah, karena saking seringnya terjadi hal tersebut, nah di sini nih narasumber kita Bu Nisa sama Pak Doni suaminya itu punya inisiatif. Ya karena Ibu Nisa juga bagian dari orang yang kehilangan uang dan lumayan sering juga, makanya beliau punya inisiatif untuk mencari orang pintar atau di sini sebut saja ustadz. Nah, kebetulan nih Pak Doni, suami dari Bu Nisa, itu kan punya teman. Nah, temannya itu adalah seorang santri yang baru saja menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren yang lumayan terkenal lah ya dengan keilmuannya. Nah, itu pondok pesantrennya ada di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Nah, setelah pulang nyantri, nah temannya Pak Doni itu menyarankan, karena Pak Doni kan cerita tuh semuanya tentang kejadian yang dialami oleh dirinya dan juga warga desanya. Nah, setelah menceritakan, temennya ini nyaranin, coba aja siapa tahu. Nah, lagian si santri ini yang baru pulang dari pesantren itu kan memang apa ya, memang udah dikenal bahwa si santri tersebut atau ustadz tersebut itu memang punya kelebihan atau kemampuan dalam hal spiritual atau supranatural yang hal-hal gaib seperti ini. Nah, mungkin saja siapa tahu bisa membantu. Nah, begitu saran dari temannya Pak Doni. Nah, jadi sebenarnya memang sebelum Pak Doni itu mendapatkan saran dari temannya untuk menemui sang ustadz, itu Bu Nisa itu memang sudah pernah melihat sosok tuyul tersebut. Itu jauh-jauh hari. Bahkan Pak Doni juga melihat. Awalnya Bu Nisa sama Pak Doni yang melihat sosok tuyul tersebut, ya dikiranya itu cuma anak kecil biasa yang lagi main-main. Nah, cuman di situ ada yang aneh. Anak kecilnya siapa? Anaknya siapa yang malam-malam begini masih main di luar nggak pakai baju? Nah, di sini Bu Nisa nih narasumber kita ketika diperjelas, maksudnya wujud sosok tuyul yang seperti anak kecil itu seperti apa? Detailnya. Nah, jadi Ibu Nisa itu ya kayak ingat-ingat lupa gitu. Jadi sosoknya itu ya pokoknya anak kecil nggak pakai baju itu aja. Lari-lari kecil gitu. Terus kemudian ketika diperhatikan, ketika mau dikejar tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Intinya anak kecil, nggak disebutkan apa rambutnya botak atau gimana itu enggak. Yang pada intinya itu sosok anak kecil. Nah, sebenarnya Bu Nisa dan Pak Doni ini kenapa punya inisiatif untuk mencari seorang ustadz? Ya selain karena mereka adalah korban dari yang uangnya hilang, itu salah satunya. Dan alasan lain juga memang ternyata Ibu Nisa dan juga Pak Doni itu akan menggelar hajatan.
Nah, yang dimana hajatan tersebut adalah hajatan sunatan anaknya. Nah, mereka berdua ini punya anak satu, baru satu, dan usianya ya sekitar 7 atau 8 tahun lah. Nah, itu disunatin. Nah, akhirnya mereka menggelar sebuah hajatan. Nah, hajatan pada umumnya di kampung yang seperti saya jelaskan tadi, banyak warga yang datang kondangan, nyumbang, dan lain sebagainya. Nah, otomatis karena banyak warga yang datang nyumbang, itu kan pasti ada uang di situ. Nah, Bu Nisa dan juga Pak Doni yang memang sudah berpengalaman sering uangnya itu hilang, makanya mereka itu berinisiatif untuk mencari ustadz lah, dengan harapan nanti sebelum hajatan itu digelar ya minimal minta doa lah untuk pemagaran agar uang mereka hasilnya itu tidak hilang seperti warga-warga yang lain. Apalagi ketika habis hajatan kan uang banyak, uang sumbangan. Nah, kemudian setelah Pak Doni ini setuju dengan saran dari temannya untuk menemui itu si ustadz yang baru pulang dari pesantren. Nah, kemudian datanglah Pak Doni diantar dengan temannya ke rumah sang ustadz tersebut dan menceritakan semuanya. Dan Pak Doni juga memohon agar Pak Ustadz itu berkenan hadir untuk datang ke rumahnya Pak Doni dan juga Bu Nisa. Ya, buat ngecek rumahnya dan dilakukan mungkin ritual doa-doa ataupun pemagaran. Nah, seperti itu. Nah, Pak Ustadz ini pun awalnya ya ya merendah beliau itu. Nah, Pak Ustadz ini namanya adalah Pak Ustadz Subhan. Nah, jadi jawaban Pak Ustadz Subhan ini ya, mohon maaf Pak, saya itu tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Bukannya saya tidak mau menolong, tapi memang saya itu lemah. Saya nggak punya daya, nggak punya upaya. Saya nggak tahu apa-apa, apalagi tentang hal-hal yang gaib. Nah, terus gimana dong Pak Ustadz? Ini memang di desa saya itu memang lagi gencar Pak, uang pada hilang. Ya intinya seperti ini Pak, saya itu hanya manusia biasa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kelebihan, bahkan banyak sekali kekurangan saya. Tapi ya mudah-mudahan nanti saya coba, mudah-mudahan Allah mengizinkan, nanti boleh deh coba saya datang ke rumahnya Bapak Doni dan juga istrinya. Nah, begitu kata Pak Ustadz Subhan. Nah, di situ Pak Doni ini lega ngerasanya. Karena apa? Karena Pak Ustadz Subhan berkenan hadir datang ke rumahnya Pak Doni. Nah, kemudian singkatnya nih, setelah disepakati dan Pak Ustadz pun berkenan dan hari di mana yang sudah ditentukan waktunya, nah itu Pak Ustadz datang ke rumahnya, diantar dengan temannya Pak Doni itu. Nah, setelah sampai di rumahnya Pak Doni dan juga Bu Nisa, ternyata Pak Ustadz Subhan itu sudah bisa mendeteksi atau merasakan bahwa kampung mereka itu tidak aman. Nah, tidak aman dari apa? Tidak aman dari ancaman tuyul. Nah, di sini Pak Ustadz Subhan itu mengatakan kepada Pak Doni dan juga Bu Nisa, istrinya, yang di situ disaksikan oleh temannya Pak Doni juga. Nah, jadi Pak Ustadz berkata seperti ini, Pak, Bu, ini mohon maaf sebelumnya, bukannya saya lancang atau sok tahu. Karena pada dasarnya saya juga tidak bisa tahu apa-apa. Tapi atas izin Allah, Allah mengizinkan saya untuk bisa merasakan dan untuk bisa mengenali ancaman-ancaman yang ada di sini. Dan memang benar di desa kalian ini ada tuyul yang selalu beroperasi atau mencari dan mencuri uang-uang warga. Nah, begitu kata Pak Ustadz Subhan. Nah, itu membuat Bu Nisa dan Pak Doni ini semakin yakin dengan kecurigaannya yang awal itu. Memang Bu Nisa sama Pak Doni itu dia itu mengarah ke si Pak Casdi dan juga Bu Ati bahwa mereka lah pelakunya, cuma nggak berani untuk mengatakan kepada orang-orang. Nah, di situ Bu Nisa ini nyeplos, mohon maaf Pak Ustadz, memangnya siapa kira-kira, ada yang melihara nggak? Biasanya Bu, Pak, tuyul itu adalah jin. Nah, jin tersebut itu memang ditugaskan untuk mencari uang atau mencuri uang oleh si pemiliknya. Nah, kalau tuyul tersebut sampai benar-benar mencuri uang, berarti memang ada yang memelihara. Kecuali tuyul-tuyul liar, nggak ada yang memelihara. Kalaupun mereka terkadang menampakkan diri, ya hanya sebatas menampakkan diri, tapi tidak mencuri. Nah, kalau sampai tuyul itu mencuri, berarti memang benar-benar dipelihara. Nah, kemudian diceritakan lagi nih sama Bu Nisa, keceplosan lagi, Pak Ustadz, di sini kan ada nih yang namanya Pak Casdi dan istrinya namanya itu Bu Ati. Nah, Pak Casdi ini Pak Ustadz, kalau setiap hari nih, kalau keluar nih, kalau jalan tuh tangannya pasti digebelakangin. Itu kayak menggendong sesuatu gitu Pak Ustadz. Nah, itu biasanya kan ya, saya dengar-dengar nih, yang saya tahu, itu biasanya ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memelihara tuyul, itu pasti tangannya itu digebelakangin Pak.
Nah jadi si tuyul itu digendong. Begitu si Ibu Nisa ini terocos keceplosan. Nah di situ Pak Ustadz menjawab. Pak Ustadz sebelum menjawab itu beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf ya Bu. Saya di sini tidak bisa menuduh atau mengatakan siapa yang memelihara. Karena juga saya ini belum tahu pasti siapa yang memelihara. Takutnya nanti kita nggak punya bukti apa-apa, terjadi fitnah. Nah begitu kata Pak Ustadz. Tapi ya juga sih ya benar Pak Ustadz. Saya juga punya kecurigaan tapi nggak berani ngomong, nggak berani menuduh karena nggak punya bukti yang akurat. Begitu kata Bu Nisa. Nah itu Bu makanya. Yang penting kita hati-hati aja. Kita berjaga-jaga, kita bentengi pondasi diri kita agar terhindar dari gangguan tuyul tersebut. Nah nasihatnya Pak Ustadz seperti itu. Nah kemudian Pak Ustadz ini pun melakukan doa-doa karena memang Bu Nisa dan Pak Doni ini cerita mereka ini mau hajatan. Nah kemudian Pak Ustadz ini sebisanya itu mencoba melakukan pemagaran di rumahnya Bu Nisa dan juga Pak Doni karena akan menggelar hajatan. Nah setelah dilakukan doa-doa, ngaji di situ, tahlil dan lain sebagainya, kemudian setelah semua selesai Pak Ustadz pun pulang. Nah kemudian nggak lama nih Bu Nisa dan Pak Doni menggelar hajatan sunatan anaknya itu. Nah singkatnya setelah hajatan selesai, nah Pak Ustadz itu datang lagi buat ngecek memastikan. Karena Pak Ustadz mungkin punya firasat yang nggak baik nih. Nah Pak Ustadz datang, kemudian di situ Pak Ustadz bilang, ini mohon maaf ya Bu, Pak, saya datang lagi ke sini. Oh ya nggak apa-apa Pak Ustadz, kita malah seneng banget. Kita terima kasih banget Pak Ustadz udah mau berkenan hadir lagi ke sini. Pak Ustadz udah mau direpotkan. Nggak apa-apa kok Bu, Pak. Nah ini terus terang saya datang ke sini karena saya ngerasa ada gelagat yang aneh nih, nggak beres. Seperti yang kalian ceritakan tempo lalu. Dan saya juga merasakan memang ada tuyul yang berkeliaran di kampung kalian. Nah ini saya minta izin, saya akan coba melakukan pemagaran. Mudah-mudahan nanti tuyul itu menampakkan diri dan kita tangkap. Begitu kata Pak Ustadz. Nah otomatis dong Bu Nisa sama Pak Doni langsung girang, setuju. Iya banget, boleh banget. Silahkan Pak Ustadz, silahkan lakukan saja. Yang penting kita aman, kampung kita aman. Begitu kata Bu Nisa dan Pak Doni. Nah jadi Pak Ustadz ini datang di sore hari. Karena tuyul itu beroperasi di malam hari. Sehingga Pak Ustadz itu bertahan di rumahnya Bu Nisa dan Pak Doni itu sampai malam hari. Ditemani sama temannya Pak Doni juga. Karena memang kenalannya kan. Nah setelah sampai malam kemudian ya kurang lebih sekitar jam 12:30 lah ya. Nah itu Pak Ustadz mulai melakukan ritualnya. Ritual apa di sini? Ritual yang Islami tentunya. Ritual pembacaan doa, ngaji, mungkin ya sholat hajat atau apalah semacamnya, dzikir wirid yang dimana bertujuan untuk meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah si Pak Ustadz ini meminta izin, kemudian diizinkan dan Pak Ustadz meminta sebuah botol. Nah di sini Bu Nisa sama Pak Doni kaget dong, bingung, botol buat apa Pak Ustadz? Ya saya minta tolong aja, tolong siapkan. Nanti kalian tahu sendiri, gitu kata Pak Ustadz. Nah kemudian dikasihlah tuh botol beling tapi ukuran sedang lah segini. Nah itu dikasih, kemudian Pak Ustadz menerima botolnya. Nah kemudian Pak Ustadz ngambil air wudhu lah, dilakukanlah itu ritual tadi, ngaji, sholat, dan wirid, dzikir, dan lain sebagainya. Dan Pak Ustadz juga meminta agar si pemilik rumah ikut dalam pengajian tersebut atau ngaji itu dan juga wiridan, pasrah sama Allah. Nah ternyata benar nih. Setelah itu semuanya dilakukan, tuyul tersebut itu menampakkan dirinya. Dan beneran mendatangi rumahnya Bu Nisa dan Pak Doni. Ya karena apa? Karena rumahnya Bu Nisa itu adalah sasaran empuk, target yang sangat bagus. Karena mereka itu habis selesai menggelar hajatan. Dan otomatis orang hajatan banyak yang nyumbang. Dan duitnya lagi banyak-banyaknya. Sasaran empuk itu. Datang beneran ke situ tuyulnya. Nah akhirnya singkatnya tuyulnya pun berhasil ditangkap oleh Pak Ustadz Subhan. Lalu kemudian tuyul tersebut dimasukkan ke dalam botol yang tadi Pak Ustadz itu minta kepada Bu Nisa dan Pak Doni. Nah bagi orang yang awam, maksudnya awam dalam arti orang yang tidak mempunyai kemampuan lebih untuk melihat hal yang gaib, itu nggak bisa melihat. Yang mereka lihat itu ya botol itu kosong. Nah tapi ternyata botol tersebut itu ada tuyulnya yang ditangkap oleh Pak Ustadz Subhan. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah ketika udah masuk di dalam botol dibacakanlah doa-doa tuh sama Pak Ustadz Subhan untuk mengunci agar si tuyul ini nggak bisa keluar dari dalam botol itu.
Nah, kemudian Pak Ustadz Subhan menjelaskan, ini Pak Bu, alhamdulillah tuyulnya sudah tertangkap dan sekarang ada di dalam botol ini. Dan jangan dibuka. Karena kalau dibuka, tuyul itu bisa keluar. Sebenarnya dibuka nggak dibuka bisa keluar. Yang membuat tuyul ini nggak bisa keluar itu adalah karomah atau barokah dari doanya yang membaca kalimatnya Allah. Nah, itu yang membuat si tuyul itu terkunci di dalam botol itu. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Ya intinya gini Pak Bu. Ini tuyul kan pasti ada yang memelihara karena dia mencuri uang. Nah, biasanya si pemilik tuyul, kalau tuyul ini sampai subuh dia nggak pulang ke sang pemilik dan setor uang yang dia curi, itu biasanya si pemilik itu bakalan mencari. Nah, itu biasanya seperti itu. Oh ya udah Pak Ustadz, kebenaran. Saya juga penasaran nanti bakalan beneran ada yang datang nggak buat mencari tuyul ini yang di dalam botol. Mudah-mudahan sih feeling saya nih, dugaan saya, kecurigaan saya selama ini bener siapa pelakunya, yaitu Pak Casdi dan Bu Ati. Tunggu dulu Pak Bu. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang memang kita sendiri itu belum tahu pasti siapa pelakunya. Iya kalau benar, kalau salah, dosa kita sudah memfitnah orang, sudah menuduh orang dengan sembarangan. Iya Pak Ustadz, ya sudah, sekarang kita tunggu saja siapa nanti yang bakalan datang ke sini dan mengambil atau menembus si tuyul itu. Dan kemudian akhirnya Bu Nisa, Pak Doni, dan juga Pak Ustadz pun menunggu nanti bakalan siapa yang datang untuk mengambil atau menjemput si tuyul tersebut. Nah, kemudian ditunggu nih sampai jam 3 malam, tak kunjung ada yang datang juga. Nah, setelah mereka ini menunggu selama beberapa jam, nah ketika menjelang subuh sekitar jam 4 pagi, itu tiba-tiba yang dicurigai oleh Bu Nisa, yaitu Pak Casdi dan Bu Ati, mereka beneran datang ke rumahnya Bu Nisa dan Pak Doni. Nah, mereka permisi, terus kemudian dipersilakan masuk. Nah, Pak Casdi itu membawa sebuah amplop. Nah, di situ si Pak Doni dan Bu Nisa ini ya ada kecurigaan. Wah, jangan-jangan ini nih yang punya nih, pemiliknya nih. Bener nih dugaan saya, kecurigaan saya. Nah, tapi masih coba dialihkan. Dialihkan kepada apa? Ya karena Bu Nisa dan Pak Doni ini kan baru selesai hajatan. Mungkin Pak Casdi dan Bu Ati ini mau kondangan karena membawa amplop. Lah tapi aneh juga, masa kondangan jam 4 pagi dan hajatan udah selesai. Ya sebenarnya nggak masalah, mau selesai belum selesai, yang namanya orang datang nyumbang, mendoakan kondangan ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma yang jadi anehnya itu jam 4 pagi membawa amplop, nggak mungkin ini mau kondangan, nggak mungkin jelas. Dan kemudian si Pak Casdi dan Bu Ati ini tiba-tiba bilang minta maaf. Bu Nisa, Pak Doni, saya minta maaf sekali. Kan bingung nih Bu Nisa sama Pak Doni minta maaf kenapa. Nah Pak Ustadz di situ diem aja nih sama temannya Pak Doni itu. Ya mungkin Pak Ustadz ini udah tahu, cuman nggak mau ngomong kalau ini memang bener ini si pemiliknya. Nah kemudian dilanjutkan lagi tuh dengan perkataannya Pak Casdi dan Bu Ati. Mereka berdua meminta maaf dan meminta tolong agar anak mereka itu dikembalikan. Semakin bingung Bu Nisa sama Pak Doni. Anak yang mana Pak? Anak saya Bu, Pak. Ini yang berada di dalam botol. Nah, karena kebetulan botolnya itu memang ditaruh tuh di atas klasa atau karpet. Karena kan habis hajatan tuh di dalam rumah. Nah ditaruh di situ botolnya. Dan Pak Casdi, Bu Ati itu menunjuk ke botol itu. Anaknya katanya ada di dalam situ. Deg langsung tuh Bu Nisa sama Pak Doni. Udah fix pasti ini beneran nih si pemilik tuyul tersebut. Nah si Pak Casdi dan Bu Ati ini istrinya memohon meminta tolong agar anaknya dikembalikan. Tapi Bu Nisa menolak keras. Karena apa? Karena Bu Nisa ini udah terlanjur emosi. Karena sebelumnya nih, sebelum hajatan, sebelum tuyulnya itu tertangkap, itu Bu Nisa dan Pak Doni sering banget kehilangan uang dan jumlahnya itu lumayan banyak. Nah itu yang membuat Bu Nisa ini emosi dan nggak mau mengembalikan si itu tadi tuyul yang dibilang anaknya itu. Nah di sini mengakui si Pak Casdi dan Bu Ati, iya memang benar ini tuyul adalah peliharaan saya dan juga istri saya. Dan saya menyebutnya dia itu adalah anak kami. Saya mohon tolong kembalikan. Nggak mau tuh, menolak Bu Nisa, terus menolak. Nah tapi karena bujukan dari sang suami, katanya ya udah Bu nggak apa-apa. Yang udah terjadi udah ikhlaskan saja. Dan kalau memang si Pak Casdi dan Bu Ati ini sanggup untuk mengembalikan, silakan kembalikan uang kami yang memang sudah benar-benar kalian curi. Yang tuyul peliharaan kalian ini nyuri, tolong kembalikan. Kalau tidak bisa ya udah nggak apa-apa.
Begitu kan kata Pak Doni nih, suaminya Bu Nisa. Nah, karena dibujuk rayu oleh suaminya, akhirnya Bu Nisa ini pun melemah, mereda emosinya. Dan memang saran dari Pak Ustadz juga sama seperti itu, Bu. Memang bapak dan ibu ini itu memang salah, sudah memelihara tuyul dan mencuri uang warga termasuk ibu dan bapak. Tapi alangkah baiknya kita sebagai umat Islam, kita itu harus bisa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya tahu ibu dan bapak itu sangat dirugikan karena uangnya hilang. Tapi dengan memaafkan, siapa tahu nanti Allah akan mengembalikan dan mengganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Begitu kata Pak Ustadz kan. Nah, makanya akhirnya Bu Nisa ini emosinya mereda dan akhirnya mengiyakan. Ya udah, nggak apa-apa, diambil lagi tuh anaknya, dibawa silahkan. Dan Pak Ustadz juga mengingatkan kepada Pak Sasti dan Bu Ati, Pak, Bu, tolong untuk mencari harta kekayaan itu jangan dengan cara seperti ini, tapi dengan cara bekerja keras, doa, meminta sama Allah. Ya gimana Pak Ustadz, saya udah berdoa, saya udah beribadah, tapi nyatanya ekonomi saya itu selalu terpuruk. Dan hanya ini jalan satu-satunya, dan nyatanya saya berhasil. Iya memang, Bapak dan Ibu berhasil. Tapi banyak sekali orang yang dirugikan atas perbuatan Bapak. Dan uang yang Bapak nikmati itu uang haram, jelas uang haram. Uang kotor, karena itu uang curian. Dan belum lagi, ketika Bapak memelihara tuyul, pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Begitu kata Pak Ustadz. Nah, si Pak Sasti dan Bu Ati diam aja. Dan Pak Ustadz juga menyarankan bahwa Pak, Bu, tolong kalau memang benar Bapak dan Ibu ini mengakui kalau peliharaan Bapak ini mencuri uangnya Bu Nisa dan Pak Doni, tolong kembalikan. Dan ternyata benar, si Pak Sasti dan Bu Ati ini menyanggupi untuk mengembalikan uangnya. Dan memang udah disiapkan sebenarnya. Jadi ketika datang tadi tuh yang saya bilang, ketika bawa amplop yang dikira mau kondangan, itu ternyata memang udah ada isinya. Nah, isinya itu uang. Tujuannya apa? Ini pasti orangnya bakalan nanti ketahuan kan. Nah, ketika ketahuan pasti akan meminta untuk dikembalikan uang yang udah dicuri si tuyul. Itu udah disiapkan. Udah diperkirakan lah nominalnya segini-segini. Itu satu pertama. Nah, yang keduanya disiapkan juga uang untuk tebusan si tuyul tersebut. Nah, jadi isi di dalam amplop tersebut itu nominal jumlah uangnya itu ada sekitar 20 juta rupiah. Yang pertama, 10 juta untuk mengembalikan uang Bu Nisa dan Pak Doni yang hilang dicuri, dan yang 10 jutanya lagi itu untuk menebus si tuyul tersebut yang mereka anggap anaknya. Nah, jadi sebenarnya nih menurut informasi yang sering saya dengar juga ketika kita nangkep tuyul peliharaan orang. Nah, jadi seperti ini nih. Itu menurut yang saya dengar juga sering, itu ketika ada orang yang bisa untuk menangkap tuyul peliharaan ya, tanda kutip, yang dipelihara oleh seseorang. Nah, itu ketika tertangkap, pasti si pemilik itu nanti bakalan datang mencari. Dan ketika sudah ditemukan, orang tersebut pemiliknya pasti bakalan nebus. Dan tebusannya itu berapapun yang dikatakan oleh orang yang nangkep, itu bakalan dikasih. Dan akhirnya karena Bu Nisa udah legowo menerima semuanya, dan si Pak Sasti dan Bu Ati ini sudah mengutarakan permintaan maafnya dan tidak akan menyuruh tuyul itu untuk mencuri lagi di rumah mereka. Dan kalau bisa tuyul tersebut jangan disuruh untuk mencuri uang lagi, baik ke Bu Nisa, Pak Doni, dan juga para warga. Kalau bisa sudah dihentikan. Nah, tapi ya nggak bisa, namanya itu kan bagian dari pesugihan. Udah terlanjur dilakukan, pasti akan terikat dan terus selalu berjalan. Hingga pada nanti akhirnya, di akhir perjalanan seperti apa. Kemudian setelah si Bu Nisa, Pak Doni ini menerima apa yang menjadi haknya, yaitu pengembalian uang tersebut. Nah, ternyata Bu Nisa dan Pak Doni dinasihati sama Pak Ustadz nggak usah menerima uang tebusan tuyul tersebut. Kalaupun mau menerima ya uang yang menjadi haknya saja, yang memang di situ ikhlas, si orang tersebut mengembalikan juga ikhlas. Nah, si Bu Nisa dan Pak Doni juga pun menerima uang yang memang benar-benar hilang. Jadi nggak ada hak orang lain juga yang dirugikan di situ. Kemudian setelah semuanya selesai, si Pak Sasti dan Bu Ati ini pun pamit pulang. Nah, tapi ketika pamit pulang di situ, Bu Nisa menyadari ada yang aneh. Jadi Bu Nisa itu melihat ciri-ciri atau tanda-tandanya lagi. Setelah botol itu diserahkan, kemudian dibuka nih sama Pak Sasti, mereka pamitan bersalaman pulang, terus keluar dari pintu rumahnya Bu Nisa dan Pak Doni. Pak Sasti itu kembali tangannya ke belakang, melingkar ke belakang. Nah, di sini Bu Nisa itu nanya, itu kenapa ya Pak? Nanya ke suaminya dan Pak Ustadz juga. Kenapa Pak Sasti keluar dari rumah ini kok tangannya melingkar ke belakang? Nah, di situ dijelaskan oleh Pak Ustadz.
Bukannya Pak Doni juga pernah mengatakan dan juga Bu Nisa, kalau orang yang memelihara tuyul itu ciri-cirinya yaitu tadi tangannya melingkar ke belakang, seperti seolah-olah sedang menggendong sesuatu. Dan inilah yang terjadi. Jadi Pak Casdi itu ketika keluar dari sini, karena tuyulnya itu udah bebas, sehingga dia digendong. Nah itu makanya kenapa tangannya Pak Casdi itu melingkar ke belakang seperti menggendong sesuatu. Dan yang digendong itu ya tuyul tersebut, yang dianggap anak mereka. Begitu penjelasan dari Pak Ustadz. Oh ternyata benar ya Pak Ustadz. Yang kurang lebih seperti itu. Tapi ya nggak bisa juga kita terus memvonis orang yang ketika berjalan terus melingkarkan tangannya ke belakang berarti dia memelihara tuyul. Nggak bisa seperti itu juga. Harus ada dasarnya. Nggak semuanya orang seperti itu. Begitu nasihat Pak Ustadz. Makanya jangan yang pada intinya itu jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Walaupun memang orang tersebut benar pelakunya, tapi setidaknya kita hindari dulu kecurigaan kita. Kata Pak Ustadz seperti itu nasihatnya. Nah singkatnya lagi nih, ketika semuanya udah terungkap, nah sebenarnya tuh Bu Nisa dan Pak Doni itu ya disuruh Pak Ustadz untuk merahasiakan. Nah tapi karena memang masih terjadi nih, jadi si Pak Casdi dan Bu Ati itu nggak tobat. Maksudnya udah diingetin nggak boleh melakukan hal tersebut lagi, mencuri uang warga, tapi tetap aja terjadi. Jadi ada suatu kejadian lagi nih, sama kasusnya seperti Bu Nisa dan Pak Doni ketika setelah habis hajatan nih, salah satu warga di kampungnya. Nah, ketika orang tersebut lagi hajatan nih, Bu Nisa ini kan kondangan sama Pak Doni. Ya biasalah, perempuan ketemu perempuan kan ngerumpi biasa. Nah, Bu Nisa ini keceplosan ngomong, Bu, Ibu tahu nggak, ternyata selama ini uang warga yang hilang, termasuk saya, itu memang benar karena ada tuyul yang berkeliaran di desa kita. Beneran Bu, serius? Iya Bu, beneran. Karena kebetulan saya itu mengundang seorang ustadz. Nah lalu secara kebetulan juga alhamdulillah ustadz tersebut berhasil untuk menangkap tuyul tersebut. Nah itu katanya kalau ada yang melihara nanti bakalan datang buat ngambil si tuyul ini buat nebus. Ternyata bener Bu, ada yang datang ke rumah buat nanyain tuyul tersebut dan menebusnya. Kira-kira siapa Bu? Kira-kira menurut Ibu siapa yang Ibu curigai di kampung kita? Nah, si yang punya hajat nih mikir sejenak, siapa ya Bu kira-kira? Nah, lumayan agak lama nih mikirnya, kemudian nyeletuk tuh si punya hajat. Oh, Bu Ati sama Pak Casdi. Tepat, betul. Sesuai dengan apa yang Ibu curigain. Awalnya saya juga gitu. Saya curiga banget. Udah yakin kalau mereka ini pelakunya. Tapi karena saya belum punya bukti yang akurat, makanya saya nggak berani menuduh. Nah, tapi sekarang saya udah membuktikan sendiri Bu, makanya saya berani cerita ke Ibu. Makanya ini nanti kalau misalkan udah selesai hajatan, mudah-mudahan Ibu inilah nyari orang pinter atau siapalah ustadz atau kiai, pokoknya biar uangnya Ibu ini nggak hilang. Karena masih sampai sekarang itu masih terjadi uang hilang. Kalau saya sih alhamdulillah udah enggak. Iya Bu, bener, makasih informasinya. Iya, pokoknya hati-hati aja. Nah akhirnya cerita tersebut tuh merebak tuh, melebar luas. Nah hingga warga ini semuanya tahu. Nah tapi memang tidak bisa dibuktikan. Jadi di situ yang baru bisa membuktikan itu hanya Bu Nisa dan Pak Doni. Nah warga juga masih ragu-ragu kan mau bertindak sesuatu juga. Ya nanti takut menyalahi aturan. Tapi nyatanya uang mereka tuh hilang. Nah kemudian akhirnya cerita yang beredar tersebut itu terbukti dengan setelah berjalan beberapa lama. Nah, kondisinya Bu Ati dan Pak Casdi ini yang memelihara tuyul, terutama istrinya nih Bu Ati, itu ya bisa dibilang kondisi kesehatannya itu mungkin menurun ya, karena yang badannya tadinya segar tiba-tiba susut. Terus kayak ya kurus lah, kering, pucet. Itu istrinya Bu Ati itu yang mengalami seperti itu. Walaupun ya uang mereka banyak, bisa dibilang seperti itu. Dan istrinya Pak Casdi, Bu Ati, itu sering banget pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nah tapi dari sekian lama bolak-balik ke rumah sakit itu sepertinya nggak ada perubahan gitu loh, nggak ada perkembangan di kondisinya kesehatannya itu. Tapi malah ketika diperhatikan itu justru malah semakin parah seperti itu. Semakin kurus, semakin bertambah kering kulitnya, nggak seger lagi. Nah, akhirnya karena kabar yang udah menyebar luas sehingga para warga ini ya saling ngobrol ke sana kemari, menggosipkan mereka bahwa Pak Casdi dan Bu Ati ini memelihara tuyul. Nah, sejak kabar itu beredar menyebar,
mereka nih para warga ketika berpapasan bertemu dengan Pak Casdi ataupun Bu Ati itu nggak pernah lagi bertutur sapa, bertegur sapa, nggak pernah sama sekali. Jadi lewat-lewat aja. Jadi malah mereka itu kayak menunjukkan ekspresi yang nggak suka terhadap Pak Casdi dan Bu Ati. Nah, ini ada suatu peristiwa lagi nih ceritanya. Bu Ati itu lagi belanja kan, tukang sayur keliling nih. Nah, biasanya kalau pagi-pagi itu kan ibu-ibu pada nunggu tukang sayur keliling buat belanja keperluan dapur kan. Nah, termasuk ada Bu Ati di situ. Nah, ini ada salah seorang warga yang nyeplos ngomong sama Bu Ati. Gimana Bu Ati? Anaknya udah ketangkep belum? Anaknya udah ketemu belum? Katanya anaknya hilang. Nah, itu disampaikan seperti itu kepada Bu Ati. Nah, otomatis itu membuat Bu Ati itu nggak nyaman, sehingga Bu Ati itu langsung pulang, nggak jadi belanja. Ya mungkin sedih kali ya dibilang seperti itu. Ya tapi mau gimana lagi, mau sedih kayak mau kenapa kayak itu ya perbuatannya sendiri, salahnya sendiri. Dan semenjak kejadian tersebut itu Bu Ati udah nggak pernah lagi kelihatan batang hidungnya untuk ya waktu lumayan beberapa lama lah ya. Itu nggak pernah kelihatan lagi. Mungkin karena tersinggung, terus malu mau keluar rumah. Ditambah lagi kondisi kesehatannya tubuhnya itu yang banyak uang, dulunya seger, tapi sekarang menjadi orang yang kayak kurang gizi, kurus kering. Nah, selama udah beberapa lama nggak kelihatan, itu terdengar kabar bahwa Ibu Ati itu mengalami sebuah penyakit yang dimana penyakitnya itu ya merupakan penyakit yang berbahaya dan itu menjangkit di salah satu organ tubuhnya, yaitu mohon maaf nih ya, di bagian payudaranya Bu Ati. Nah, karena sakit yang diderita di mohon maaf bagian payudaranya itu, sehingga Bu Ati ini harus dioperasi. Dan operasinya itu udah di rumah sakit terbesar di Indonesia, terus katanya nggak mampu, hingga akhirnya pernah pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi tersebut. Ya karena uangnya kan banyak, uang dari hasil pesugihan tuyul itu. Nah, awalnya keberangkatannya Bu Ati dan suaminya ini pergi ke luar negeri untuk operasi, itu warga nggak ada yang tahu. Jadi selama beberapa hari, ya mungkin seminggu 2 minggu lah ya kurang lebih, itu Bu Ati sama sekali nggak kelihatan. Yang tadinya nggak pernah kelihatan tapi masih suka sesekali kelihatan ketika kontrol ke rumah sakit, ketika masih berobat di daerahnya sendiri. Nah tapi setelah itu udah lama nggak kelihatan. Nah warga ini justru kayak ngerasa kehilangan, nih orang kemana? Biasanya kalau pagi itu berjemur di depan rumah, tapi sekarang udah nggak pernah kelihatan. Dan suaminya juga nggak kelihatan, rumahnya itu terlihat sepi, nggak ada orang, karena memang mereka nggak punya anak juga. Dan itu terjadi selama kurang lebih sekitar 3 bulan lah ya, 3 bulan sampai 4 bulan, itu Bu Ati dan Pak Casdi itu nggak pernah kelihatan sama sekali. Jadi rumahnya itu dibiarkan kosong tanpa penghuni. Nah kemudian singkatnya nih, setelah 3 bulan sampai 4 bulan itu nggak kelihatan, mereka balik nih ke rumahnya. Nah Pak Casdi ketika keluar kan ditanya sama warga kan, Pak dari mana aja kok nggak kelihatan, nyari anaknya kah, anaknya hilang lagi ya, gitu. Jadi warga itu nanya tapi sambil ngeledek gitu loh, yang membuat si Pak Casdi ini sebenarnya tersinggung. Walaupun memang benar Pak Casdi memelihara tuyul, karena warga udah enak, udah gedek. Nah tapi Pak Casdi ini jujur, dia menceritakan, oh iya selama ini saya pergi ke luar negeri. Wih hebat dong ya jalan-jalan ke luar negeri yang duitnya banyak, itu dicengin kayak gitu. Enggak, kita enggak jalan-jalan kok. Kita itu ke luar negeri, ke Singapura, itu buat ngoperasi istri saya. Karena istri saya itu mengalami sakit di bagian payudaranya dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Dan di Indonesia sepertinya alatnya kurang memadai sehingga harus dirujuk ke luar negeri, yaitu ke Singapura. Seperti itu penjelasan dari Pak Casdi. Dan semenjak kabar kalau istrinya Pak Casdi, Bu Ati itu dioperasi, perlahan-lahan hartanya itu mulai menyusut. Hingga akhirnya itu Pak Casdi itu membuat sebuah iklan kalau rumahnya itu akan dijual. Nah warga kan bingung, ini orang katanya melihara tuyul, duitnya banyak, operasi aja sampai ke luar negeri. Nah terus kenapa tiba-tiba hartanya itu seperti hilang perlahan-lahan dan bahkan sampai membuat iklan dia mau jual rumahnya. Nah warga kan nanya ketika ketemu Pak Casdi, Pak itu beneran rumahnya mau dijual? Iya, emangnya buat apaan, kan duitnya banyak. Iya, saya udah kehabisan akal buat pengobatan istri saya, buat perawatan, dan sampai-sampai menghabiskan semua harta saya. Nah ini adalah harta saya satu-satunya, tinggal rumah ini yang saya mau jual niatnya, tapi belum laku-laku. Begitu kata Pak Casdi. Warga ya sebenarnya sebagai manusia biasa dengan
naluri kemanusiaan itu ya sebenarnya kasihan, tapi mereka ingat dengan perbuatannya. Lagian dulu aja kamu nyuri uang kita gitu, dalam hati mereka itu, walaupun nggak dibicarakan langsung kepada Pak Casdi, tapi mereka merasa seperti itu. Jadi kayak seolah-olah ya udah syukurin lah, biarin biar tahu rasa kayak gitu. Nah, jadi setelah Bu Ati ini di rumah dan kondisinya sudah agak ya lumayan membaik ya karena ketika habis dioperasi. Nah, jadi aktivitasnya seperti biasanya. Jadi nunggu tukang sayur keliling buat belanja ya sama seperti ibu-ibu biasanya. Nah, karena melihat kondisinya Bu Ati itu yang udah kurus kan, jadi warga ini mau ngeledekin jadi kayak nggak tega gitu loh, kasihan. Nah, ketika lagi nunggu tukang sayurnya itu datang, mereka belanja. Itu berarti di situ ada Bu Nisa dan beberapa ibu-ibu warga yang lain yang belanja di tukang sayur keliling. Nah, saat mereka belanja ngobrol ini itu, nah Bu Ati itu kelihatan kayak lemes kayak gitu loh. Nah, tapi di situ ada yang aneh. Karena apa? Bu Nisa itu memperhatikan di bagian payudaranya Bu Ati ini, mohon maaf. Nah, jadi di bagian itu, bagian payudaranya Bu Ati itu seperti kayak basah. Dan awalnya tuh nggak ini sebenarnya, belum sempat memperhatikan karena tercium bau yang nggak enak gitu loh, bau yang ya lumayan membuat mual lah ya, atau menjijikan. Nah, kemudian akhirnya ini sumbernya dari mana? Nah, si Bu Nisa ini melihat ke arah itu tadi Bu Ati, ke arah payudaranya. Ternyata di area payudaranya Bu Ati itu terlihat kayak basah gitu loh dari pakaiannya, dari luarnya itu. Dan dengan bau tersebut itu ya membuat warga yang di situ, ibu-ibu tersebut itu ya kayak merasa jijik, mual gitu loh. Dan itu terjadi selama beberapa hari, selama si Ibu Ati ini sakit malah. Nah, itu sehingga membuat Bu Ati itu jadi risih sendiri. Dia pengen pergi keluar buat belanja aja dia risih, dia malu. Terus kayak gitu lah, akhirnya kemudian untuk menghindari warga ini curiga si ibu-ibu, jadi Bu Ati itu lebih memilih pergi ke pasar ketika belanja daripada nunggu tukang sayur yang keliling. Nah, ketika di pasar juga kan yang namanya pasar, jadi orang kan nggak semuanya itu beli sayuran di tukang sayur keliling. Ada juga keperluan yang memang harus dibeli di pasar. Nah, ketika di pasar ketemu juga sama warga desanya dan juga orang-orang yang nggak tahu lah ya, karena pasar kan banyak juga orang-orang. Nah, ketika belanja, orang-orang di pasar pun sama mengalami yang dialami oleh Bu Nisa dan para ibu-ibu ketika belanja sayur. Jadi mereka itu mencium bau yang nggak enak, sampai ada yang ngomong, ini bau apaan sih, nggak enak banget. Nggak tahu nih, kayak bau busuk kayak gitu, kayak amis ya. Nah, di situ ya Bu Ati dia noleh gitu kan, wah ini udah pasti dari saya nih sumber baunya. Kayak gitu lah. Terus Bu Ati pulang, akhirnya kan pulang dia ngadu sama suaminya, sama Pak Casdi, Pak, ibu udah nggak tahan dengan sakit ibu yang kayak gini. Orang-orang ketika ibu datang pasti orang-orang pada ngomong kayak gitu, bau nggak enak lah, inilah itulah. Apa mungkin ibu nggak bisa sembuh ya Pak? Begitu kan kata Bu Ati. Nah, itu kejadian tersebut itu selalu terjadi berulang-ulang. Nah, awalnya itu ya ibu-ibu dan juga Bu Nisa itu mengira bahwa mungkin basah yang dari pakaiannya Bu Ati itu kan pakai baju yang lumayan agak tipis pada saat itu kan. Kan basah nih di bagian payudara. Nah, mereka itu menganggap mungkin itu air susunya atau ASI yang keluar. Nah, tapi setelah dipikir, Bu Ati itu kan punya anak. Kok bisa keluar ASI? Kayak gitu loh. Dan kalaupun ASI, ya kenapa kok baunya tuh anyir, bau busuk, bau amis, bau menjijikan yang bikin mual, pengen muntah. Begitu kata ibu-ibu. Dan setelah diperhatikan, yang pokoknya yang paling memperhatikan banget tuh Bu Nisa, narasumber kita. Nah, jadi apa ya, basah di bagian itu, mohon maaf, payudaranya Bu Ati. Nah, itu diperhatikan dari bajunya itu, kata Bu Nisa itu kalau memang itu air susu atau ASI, itu kok kayak ada ini ya, kayak ada warna darahnya gitu loh. Wah, ini bukan ASI nih, ini pasti darah. Dan memang baunya itu busuk, anyir, amis. Nah, semenjak kejadian itu, kurang lebih itu berselang sekitar 15 harian lah ya. Nah, itu Bu Ati mengalami peristiwa yang sangat tidak disangka-sangka oleh Bu Nisa dan beberapa warga lainnya yang ada di desanya. Karena ternyata apa? Bu Ati ditemukan tewas gantung diri. Dan itu warga awalnya nggak ada yang tahu. Jadi kondisi si Bu Ati yang mati gantung diri itu ditemukan oleh Pak Casdi sendiri. Nah, jadi saat itu kurang lebih sekitar jam 3 atau setengah 4 sore, Pak Casdi nggak tahu habis dari mana, dia pulang ke rumah. Kok katanya rumahnya sepi, istrinya nggak ada suaranya. Nah, ketika masuk ke dalam dapur, dia cari istrinya, itu udah tergantung di pintu dapur itu.
Langsung teriak Pak Casdi minta tolong. Lah warga yang mendengar teriakan Pak Casdi minta tolong datang dong berbondong-bondong ke situ. Ada apa Pak? Kok teriak-teriak minta tolong? Istri saya Pak, istri saya. Istrinya kenapa? Nah warga ya sempat curiga juga karena istrinya Pak Casdi ini kan memang lagi sakit parah, mungkin meninggal. Udah ada kecurigaan seperti itu. Cuman nggak ada yang curiga bahwa Ibu Ati itu meninggal gantung diri, enggak. Nah setelah masuk warga untuk memastikan ternyata benar. Warga dibuat kaget dengan melihat Ibu Ati yang sudah tergantung dengan kondisi tubuh tidak bernyawa. Di situ Pak Casdi sangat terpukul sekali. Ekonominya sudah merosot, udah nggak punya apa-apa, rumah juga udah mau dijual, ternyata istrinya harus meninggal. Nah jadi seperti ini. Apa yang menyebabkan Ibu Ati itu menjadi sakit parah, terutama di bagian mohon maaf payudaranya? Karena Pak Casdi dan Bu Ati itu kan memelihara tuyul. Nah yang namanya tuyul itu pasti akan minta disusui oleh si majikannya atau si pemeliharanya. Istrinya itu suruh menyusui, yaitu Bu Ati. Nah karena Bu Ati ini nggak punya anak, jadi ya gimana ya, mungkin nggak keluar asinya. Ya bisa sih, bisa aja keluar asi. Nah tapi karena yang nyusu ini bukan bayi manusia tapi tuyul, yang dimana tuyul ini nyusu itu bukan meminum asi tapi darah, menghisap darahnya si yang menyusui itu. Setiap hari selalu minta disusui darah itu. Nah jadi itu tadi Bu Ati itu jadi terlihat kurus dan kering, kayak kurang gizi. Karena itu darahnya selalu dihisap oleh si tuyul tersebut. Itu yang mengakibatkan Bu Ati ini mengalami sakit. Dan mungkin itu menyebabkan kanker atau gimana yang sehingga harus dioperasi itu di luar negeri Bu Ati. Nah itu faktor penyakitnya. Nah kalau untuk yang menyebabkan Bu Ati ini meninggal dengan tragis dengan cara gantung diri, itu ya mungkin Bu Ati itu merasa depresi, stres dengan tekanan mental yang dia alami dengan kondisi sakitnya yang nggak kunjung sembuh tapi justru malah semakin parah. Ya karena Ibu Ati sudah tidak bisa menghasilkan itu tadi, nggak bisa nyusuin si tuyul lagi karena kondisinya udah seperti itu. Makanya mungkin tuyulnya marah atau gimana sehingga kabur atau gimana lah. Jadi nggak bisa nyariin uang lagi sehingga hartanya habis, rumahnya pun harus mau dijual juga. Nah itu makanya dia depresi. Belum lagi dengan omongan para warga, para tetangga, yaitu tadi yang ledekin ketika belanja sayuran. Mana anaknya katanya hilang, udah ketemu belum? Setiap hari seperti itu kan pasti membuat beban mental buat Bu Ati. Apalagi seorang perempuan dengan kondisi yang memang sudah tidak sehat lagi. Secara kemanusiaan oke, kasihan. Jelas pasti nggak menyalahkan dan memang harus kasihan kita sebagai sesama manusia ketika melihat seseorang dalam kondisi yang seperti itu, walaupun orang tersebut ini pernah berbuat jahat terhadap kita, tapi sisi kemanusiaan kita tidak bisa dihilangkan pasti. Nah tapi di sisi lain mungkin itu pelajaran ya untuk kita semua, untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut yang sama yang dilakukan dengan Pak Casdi dan Bu Ati. Nah sehingga akhirnya Bu Ati memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak tahan dengan semua beban mental yang dia tanggung. Nah kalau untuk Pak Casdi sendiri, ya karena apa ya, rumahnya setelah istrinya itu meninggal kan, jadi rumah itu susah lakunya, apalagi terdengar kabar kalau rumah itu adalah rumah bekas orang gantung diri. Jadi nggak ada orang yang mau beli, orang yang tahu itu nggak ada yang mau beli. Ya udah, nggak punya pekerjaan, tuyulnya juga udah nggak ada. Nah Pak Casdinya pun akhirnya sakit-sakitan, nggak ada yang mengurus. Nah tapi di sini mungkin karena situasi atau lingkungan pedesaan itu mungkin orangnya itu jauh lebih guyup dibandingkan perkotaan atau kota besar yang lebih ke elu-elu gua. Nah mungkin dari sisi kemanusiaan karena Pak Casdi ini hidup seorang diri sebatang kara, nah sehingga untuk makan itu ya kadang warga ngasih. Nah tapi ya karena itu tadi mungkin beban mental juga sehingga membuat Pak Casdi ini sering sakit-sakitan, gak keurus. Dan sama bernasibnya, meninggal dunia gak ketahuan meninggalnya, tapi bukan bunuh diri. Pak Casdi ini memang meninggal karena sakit. Nah tapi kan ketahuan itu karena tercium aroma busuk dari rumahnya Pak Casdi. Awalnya warga yang lewat kok kayak bau busuk, apa ini? Ya warga curiganya mungkin bangkai binatang lah atau apalah, tapi kok busuknya tuh beda. Ya karena katanya kan bangkai manusia dan binatang memang kalau misalkan busuk itu baunya ya bau yang menjijikan ya.
Cuman katanya beda. Kalau apa ya, bangkai manusia, mohon maaf, bukan bangkai, apa ya, ya jenazah manusia yang udah membusuk, itu katanya baunya lebih menjijikan. Nah itu, nah mereka curiga warga, jangan-jangan Pak Casdi nih, karena Pak Casdi kan lagi sakit. Nah warga sepakat akhirnya datang ke rumahnya, kemudian masuk, ternyata benar Pak Casdi sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, dan tubuhnya, jasadnya itu sudah membusuk. Dan itu yang menyebabkan bau atau aroma yang sangat busuk dan menjijikan. Nah itulah nasibnya Pak Casdi dan juga Bu Ati. Orang yang melakukan pesugihan tuyul. Yang di akhir perjalanannya mereka berdua meninggalnya sangat tragis. Istrinya meninggal bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan suaminya meninggal karena penyakit dan gak keurus. Sehingga ditemukan sudah dalam keadaan membusuk jasadnya. Nah seperti itulah kejadiannya. Kisah yang diceritakan oleh narasumber kita yaitu Bu Nisa. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang mungkin belibet, yang kurang bisa dipahami buat kalian semua dan kurang bisa diterima. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu memang murni benar-benar pure karena kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan saya. Tapi kalau ada sedikit contoh pelajaran ataupun hikmahnya yang bisa diambil, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pada intinya, yang baik-baik saja, yang positif saja yang kalian ambil dari kisah ini atau cerita ini. Nah, yang buruk-buruk, yang nggak baik, yang negatif kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin. Nah, buat kalian semua nih, lur, teman-teman, saudaraku semuanya, terima kasih banyak, terima kasih banget saya ucapkan. Buat kalian yang udah nonton dan juga hadir mendengarkan cerita ini dan menonton video ini sampai selesai, saya doakan dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dimudahkan, dilancarkan segala urusan, selalu di jalan yang baik, jangan pernah melakukan atau mencoba pesugihan. Karena pesugihan itu nggak ada pesugihan yang menguntungkan. Nanti di akhir perjalanan hidupnya itu pasti akan berakhir mengenaskan atau naas. Karena apa? Karena kita sudah bersekutu dengan setan. Dan karena apa? Karena kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikianlah sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.